Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, perkenalkan nama saya Amsir Gobel. Kenalkan nama saya Faris. Nah, di sini kami akan mengerjakan tugas besar dari mata kuliah perangkat keras, yaitu yang pertama merakit PC, kemudian menginstal Windows. Nah, pertama-tama kami akan membongkar PC terlebih dahulu. Bisa dilihat di depan kami ada PC yang sudah dalam kondisi menyala. Nah, kami akan membongkarnya terlebih dahulu. Nah, baik, di sini kami telah selesai membongkar PC tersebut. Nah, kami akan merakit kembali dan akan menjelaskan tentang komponen-komponen apa saja yang telah kami bongkar tadi. Lalu kami akan jelaskan apabila tidak ada komponen tersebut, apa yang akan terjadi pada PC tersebut. Baik, Bapak saksikan video ini. Nah, baik, di sini kami akan memasang terlebih dahulu yaitu power supply. Nah, gunanya power supply di sini untuk mengalirkan listrik dari mengalirkan listrik ke motherboard. Nah, jika tidak ada ini, maka tidak ada listrik yang mengalir ke motherboard atau PC tersebut tidak dapat menyala.
Oke, kemudian di sini ada yang namanya motherboard. Fungsi motherboard tersebut ialah sebagai tata sirkuit dari komponen-komponen agar terhubung satu sama lain. Dan di dalamnya ini ada CPU dan di sini ada heatsink untuk pendingin CPU tersebut. Oke, kita akan pasang. Oke, ini namanya RAM. Ini RAM berfungsi untuk penyimpanan sementara untuk PC. Oke, kita akan pasangkan. Ini. Cuma. Nah, jadi tanpa RAM ini, jika RAM tidak ada di dalam komponen yaitu di dalam motherboard, maka komputer tidak dapat menyala. Nah, karena RAM di sini berfungsi sebagai, nah apabila kita membuka aplikasi, nah yang akan berjalan itu RAM. Jadi tanpa RAM itu aplikasi tidak dapat berjalan atau komputer itu tidak dapat menyala. Ada namanya SSD atau ROM. Nah, fungsi ROM di sini sebagai tempat penyimpanan data. Nah, jika tidak ada ROM, komputer tetap bisa menyala, tapi untuk penyimpanannya itu terbatas. Nah, di sini ada namanya kabel SATA yang akan menghubungkan antara ROM atau SSD ke motherboard. Nah, di sini ada yang namanya DVD room. Kami tadi lupa membongkarnya. Nah, gunanya DVD room di sini untuk tempat untuk data-data yang berbasis video. Nah, di sini ada kabel SATA juga yang akan menghubungkan antara motherboard dengan DVD room.
Oke, tadi kami lupa menjelaskan bahwa di dalam testing ini ada di dalamnya namanya CPU. CPU tersebut berfungsi untuk sebagai otak dari komputer. Tanpa CPU, komputer tidak akan berjalan karena fungsinya tersebut untuk menjalankan semua perangkat-perangkat yang ada. Oke. Di sini fungsi dari kabel ini yaitu untuk kipas yang ada di atas CPU tersebut. Nah, tanpa kabel ini, maka kipas yang ada di sini tidak dapat berfungsi atau menyala. Nah, apabila tidak ada kipas di atas CPU ini, maka CPU akan gampang overheat atau panas berlebihan yang akan mengakibatkan kerusakan pada CPU tersebut. Nah, kemudian di sini ada kabel juga yang akan dicolokkan ke sini. Proses pemasangan. Nah, baik, tanpa kabel ini tidak ada aliran listrik dari power supply ke motherboard. Nah, tanpa kabel ini motherboard tidak dapat menyala atau tidak dapat berfungsi. Ini ada kabel yang banyak untuk mengalirkan listrik ke motherboard juga. Ini kita pasang. Nah, baik, di sini ada kabel SATA juga yang dari power supply yang menuju ke DVD room. Nah, gunanya ini untuk mengalirkan listrik juga dari power supply ke DVD room tersebut. Nah, kemudian di sini ada sisa kabel SATA, yaitu akan menghubungkan kipas-kipas yang ada pada PC tersebut. Nah, gunanya kabel ini untuk menghidupkan kipas-kipas yang ada pada PC tersebut. Gunanya kipas yang ada pada PC ini untuk mendinginkan suhu yang ada dalam PC tersebut, agar tidak dapat merusak komponen-komponen yang ada. Menit. Nah, di sini ada casing yang berguna untuk melindungi semua komponen yang ada pada dalam PC. Nah, tanpa casing tersebut akan merusak dari komponen-komponen yang ada pada dalam PC tersebut. Apabila tidak ada ini, misalnya contohnya ada cipratan air yang mengenai motherboard. Nah, itu dapat merusak komponen-komponen yang ada pada dalam motherboard. Nah, kemudian kita akan menguji coba apakah rakitan yang tadi kami telah buat menyala atau tidak. Baik, kami telah menyelesaikan tahap merakit dan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada dalam PC ini. Selanjutnya kami akan melanjutkan proyek selanjutnya, yaitu menginstal Windows. Baik, sekarang kami di tahap untuk menginstal Windows.
Nah, pertama-tama kami menyalakan terlebih dahulu komputer. Oke, setelah menghidupkan komputernya, kita sudah masuk di sistem BIOS komputer. Pertama kita akan masuk ke storage, boot order, enter, terus USB dan hard drive-nya ditaruh di atas. Habis itu kita pergi ke file, terus save, change, and exit. Lalu komputer akan mereboot sendiri dan menginstalnya. Kita tunggu. Oke, sekarang kita sudah masuk di Windows-nya. Oke, di sini kita pilih bahasa. Kita pilih bahasa terlebih dahulu. Terus waktunya kita next saja. Kita install sekarang. Lagi setup.
Baik, kami telah install Windows dan juga merakit PC dari pertama sampai selesai. Cukup sekian dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih.